Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita masih membahas ujian tulis UGM tahun 2018. Ya, kali ini soalnya berkaitan dengan materi induksi elektromagnetik, ya, Dek, ya, fisika SMA kelas 12. Suatu loop kawat berbentuk persegi 4 dengan panjang sisi 0,3 meter, ditembus tegak lurus oleh medan magnetik luar 0,3 Tesla. Ya, kalau persegi 4 itu berarti nanti sisinya sama panjang, ya. Jika medan magnetik berubah arah dalam waktu 1,5 sekon dan besarnya sekarang menjadi 0,2 Tesla. Berarti mula-mula 0,3 Tesla sekarang menjadi 0,2 Tesla dan arahnya berubah, ya. Maka rata-rata GGL induksi dalam loop kawat tersebut adalah berapa milivolt. Nah, ini yang ditanyakan adalah GGL induksi, simbolnya adalah E kecil. Ini saya pakai warna biru aja ya, Dek, ya. Nah, yang ditanyakan adalah GGL induksi. GGL induksi itu simbolnya adalah E kecil. Jadi GGL induksi itu sebenarnya adalah tegangan listrik yang muncul ya pada ujung-ujung kawat karena loop kawat tersebut ditembus oleh medan magnetik yang berubah, ya. Nah, itu tunduk dengan hukum Faraday. Menurut hukum Faraday, GGL induksi yang timbul itu rumusnya adalah min N kali delta flux dibagi dengan delta T. Ya, jadi N itu adalah jumlah lilitan. Nah, kalau kita berbicara kumparan ya, maka nanti ada jumlah lilitan. Simbolnya adalah N besar. Karena di soal ini yang diketahui bukan kumparan melainkan loop kawat ya, suatu loop kawat, sebuah loop kawat. Nah, berarti dapat kita simpulkan jumlah lilitannya bisa kita anggap sama dengan 1. Jelas ya? Kemudian delta flux. Delta flux itu berarti perubahan flux ya. Flux sendiri itu rumusnya adalah B dikalikan dengan A cos theta. Nah, itu rumus umumnya ya, B kali A kali cos theta. Tetapi di soal dikatakan di sini medan magnet itu menembus secara tegak lurus. Ya, jadi B itu adalah medan magnet ya, Dek, ya. Kalau A itu tadi adalah luas loop kawat. Nah, theta itu sebenarnya adalah sudut yang dibentuk antara B dengan garis normal dari loop kawat. Kalau tegak lurus berarti B dan garis normal dari loop kawat itu sama dengan 0 derajat ya sudutnya. Nah, cos 0 itu sama dengan 1. Ya, berarti cos theta ini bisa kita hapus. Nah, berarti nanti rumus yang kita gunakan cukup flux sama dengan B dikalikan dengan A. Alasannya apa? Alasannya karena medan magnet itu menembus secara tegak lurus. Jelas ya, Dek, ya? Lalu di sini ada delta T. Delta T jelas ya, itu adalah selang waktu kalau di soal diketahui 1,5 sekon. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, ada satu hal penting di sini. Di soal diketahui mula-mula medan magnetik yang menembus loop kawat sama dengan 0,3 Tesla. Berarti saya tuliskan di sini B1 sama dengan berapa? 0,3 Tesla. Begitu ya. Lalu dikatakan medan magnetnya sekarang berubah menjadi 0,2 Tesla. Nah, ini berarti B2 ya, sama dengan 0,2 Tesla. Nah, di sini ada kata-kata berubah arah. Kita tahu yang namanya medan magnet itu adalah besaran vektor ya. Kalau besaran vektor, selain dia punya nilai, medan magnet itu juga punya arah. Nah, kalau dalam fisika, arah itu ditunjukkan oleh tanda. Jadi sederhananya karena di sini dikatakan medan magnetiknya itu berubah arah, ya, tidak dijelaskan ke arah mana dia berubah, ya, yang jelas B1 dan B2 itu berlawanan arah, berubah arah, ya. Maka pastilah salah satu ini harus ada yang minus, ya. Jadi kalau 0,3 Tesla itu plus, maka nanti 0,2 Tesla ini harus minus. Atau kita balik juga boleh. Kalau 0,2 Tesla ini misalkan plus, maka nanti 0,3 Tesla ini harus minus. Jadi menentukan tanda ini bebas, ya. Yang jelas tanda minus itu mau menunjukkan bahwa arahnya berubah terhadap arah semula. Ya, kita sepakati aja B2-nya yang minus. Oke ya. Berarti sekarang kita bisa menggunakan rumus E sama dengan min N delta flux per delta T ya untuk menghitung GGL induksi yang timbul. Atau kita hitung dulu berapakah luas dari loop kawat ya. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya 0,3 berarti ini 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,09 meter persegi. Oke ya. Kita tuliskan dulu rumusnya E sama dengan
minus N kali delta flux dibagi dengan delta T. Oh ya, tanda negatif ini dari hukum Lenz. Ya, nanti kita akan bahas di video tersendiri. Jadi di sini min 1, delta flux itu berarti flux 2 dikurangi flux 1 ya. Kalau flux 2, langsung aja berarti di sini B2 dikalikan dengan A ya, dikurangi B1 dikalikan dengan A ya. Jadi yang berubah di sini B-nya saja. Kalau luas penampang dari loop kawat jelas tetap ya sama dengan 0,09. Ini kita bagi dengan delta T. Yuk, sekarang kita masukkan angkanya. Min 1 berarti hilang ya angkanya, jadi minus aja. Kemudian karena A-nya sama berarti bisa kita keluarkan ya, dari dalam kurung ini kita keluarkan A-nya biar lebih sederhana ya perhitungannya. Jadinya min 0,09. Yang di dalam tanda kurung berarti tinggal B2 dikurangi B1 dibagi delta T. Ya, B2-nya sama dengan min 0,2. Dikurangi B1 sama dengan 0,3. Dibagi dengan delta T. Delta T-nya sama dengan 1,5. Jelas ya, Dek ya? Jadi di sini min 0,09. Kita kalikan dengan 0,2 dengan 0,3 jadinya 0,5 ya. Berarti min 0,5 kali min 0,5 dibagi 1,5. Nah, coba 0,5 dibagi 1,5 itu kan sama dengan 1/3. Betul ya? Jadi ini kalau saya coret ini hasilnya 1/3. Minus dengan minus nanti hasilnya plus. Ya, berarti 0,09 kali 1/3. Atau 0,09 dibagi 3. Kalau 3-nya saya coret dengan 0,09, ini hasilnya nanti akan 0,03 volt. Betul ya? Nah, karena yang ditanyakan di sini dalam satuan milivolt berarti kita kalikan dengan 1000. Ya, 1 volt itu kan sama dengan 1000 milivolt ya. Berarti 0,03 kali 1000 sama dengan 30 milivolt. Nah, berarti jika ditanya berapakah rata-rata GGL induksi yang timbul dalam loop kawat, jawabannya adalah yang A, ya 30 milivolt. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan GGL induksi, fisika SMA kelas 12. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian boleh ya dibagikan di sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.